Ibu, Siang juga. apa kabar hari ini Ibu? Baik. Oke, baik Ibu. Sesuai dengan rencana kita hari kemarin, jadi hari ini kita akan melakukan praobservasi. Baik Ibu, bisa Ibu ceritakan terlebih dahulu tujuan dari pembelajaran ini dan hal apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan ini? Baik. Tujuan pembelajaran yang pertama itu peserta didik akan memahami konsep dasar gaya dalam kehidupan sehari-hari. Itu tujuan yang pertama. Oke, baik Ibu, menarik sekali ya Ibu. Apakah ada metode atau strategi tertentu yang Ibu rencanakan untuk memudahkan siswa dapat memahami materi yang akan Ibu sampaikan ini? Oke, metode yang saya gunakan itu metode demonstrasi. Saya mengangkat video pembelajaran dengan salah satu strateginya itu saya akan membentuk mereka dalam 3 kelompok. Ya Ibu, itu ide yang sangat bagus sekali ya Ibu, dengan melibatkan siswa dalam kelompok-kelompok serta menyajikan video pembelajarannya itu. Nah Ibu, kira-kira adakah aspek pembelajaran tertentu yang Ibu ingin saya perhatikan secara khusus pada observasi nanti? Ya, ada aspek ini pembelajaran yang perlu Ibu perhatikan. Yang pertama, bagaimana siswa berkolaborasi dengan kelompok. Itu aspek yang pertama. Selain itu juga Ibu tolong perhatikan saya dalam langkah-langkah pembelajaran apabila sudah sesuai dengan modul ajar yang saya buat. Oh iya Ibu, terima kasih ya Ibu sudah berbagi untuk hari ini. Saya akan memperhatikan hal itu. Baik Ibu, nanti kita bisa diskusikan lebih lanjut setelah observasi nanti. Nah Ibu, kira-kira kapan Ibu akan melakukan proses pembelajaran ini di kelas? Rencana pelaksanaannya minggu depan pada hari Rabu. Oke, baik ya Ibu. Semoga sesi ini berjalan dengan lancar ya Ibu. Saya siap untuk observasinya pada minggu depan. Oke. Terima kasih banyak Ibu. Sama-sama. Bersedia untuk menerima pelajaran hari ini. Bagaimana perasaan anak-anak hari ini untuk menerima pelajaran dari Ibu? Ya? Ceria. Gembira. Baik. Juna? Senang. Cira? Bahagia. Citra? Semangat. Ibu juga hari ini juga berperasaan sangat semangat, senang untuk bertemu dengan anak-anak pada hari ini untuk melaksanakan kegiatan kita pada hari ini. Oke, anak-anak, sebelum kita memulai dengan kegiatan kita pada hari ini, anak-anak saya minta untuk memimpin doa. Siapa yang mau memimpin doa? Oke, Mika. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan kepada kami. Dan janganlah masukkan kami dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra
Bunda memimpin kita dengan doa. Baik, Nika silakan duduk. Oke, baik. Sebelum kita mulai, Ibu mau mengecek kehadiran kita pada hari ini. Ada anak-anak hari ini yang tidak masuk sekolah? Oke, luar biasa sekali. Pasti anak-anak merasa senang untuk datang ke sekolah. Nah, anak-anak, Ibu minta anak-anak berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu nasional. Bisa? Bisa. Oke, anak-anak silakan berdiri. Bagaimana kita menyanyikan sebuah lagu nasional? Sikap kita tuh yang bagaimana anak-anak? Siap. Oke. Garda Pancasila. 3. Garda Pancasila. Yang pertama, Ibu akan memberikan suatu pertanyaan untuk memancing pemahaman anak. Bisa? Bisa. Oke, baik. Dengar baik-baik pertanyaan Ibu. Satu pertanyaan. Bagaimana cara anak-anak memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain? Ya? Mendorong. Digeser. Diangkat. Ya? Ditarik. Apalagi Juna bisa menjawab? Apa? Mendorong. Itu adalah cara untuk memindahkan benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ada berapa cara kita memindahkan benda itu? Ada berapa cara? Empat. Yang pertama, menarik. Ada 4. Nah, yang kedua, kapan gaya gesek itu terjadi? Kapan gaya gesek itu terjadi? Anak-anak kelas 4, siapa yang bisa menjawab? Gaya gesek terjadi itu kapan? Karina bekerja pada rem sepeda. Hah? Karina bekerja pada rem sepeda. Serena bekerja pada rem sepeda. Siapa lagi yang bisa menjawab? Karena adanya gaya. Karena adanya gaya. Karina permukaan benda yang bersentuhan. Iya, pintar. Karena adanya kedua permukaan benda yang bersentuhan. Mari kita tepuk tangan untuk Juna dulu. Tepuk hebat. Saya hebat. Juna hebat. Juna hebat. Hebat. Aduh, anak-anak tidak semangat pada pagi hari ini. Lebih semangat lagi. Ulang lagi. Tepuk hebat. Saya hebat. Juna hebat. Semua hebat. Hebat. Tepuk lagi satu kali. Tepuk semangat. Luar biasa. Baik, anak-anak, materi kita hari ini tentang gaya di sekitar kita. Topik pembelajaran kita hari ini tentang pengaruh gaya terhadap benda. Dengan tujuan pembelajaran kita itu, yang pertama, peserta didik dapat mengidentifikasi konsep dasar gaya dan pengaruhnya terhadap benda. Ingat anak-anak, sebentar Ibu tanya lagi. Yang kedua, peserta didik dapat memberikan contoh gaya, terutama gaya gesek dan gaya otot. Sobat cerdas tentu tahu ya bahwa gaya dapat mempengaruhi gerakan benda. Lalu apa saja ya pengaruh gaya terhadap benda? Yuk kita mulai dari yang pertama ya.
gaya terhadap benda yang pertama adalah gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Contoh yang pertama. Baik anak-anak, kalian sudah mengamati video toh? Sudah atau belum? Sudah. Oke, baik. Yang pertama itu apa yang kalian nonton video tadi? Yang pertama itu? Iya. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Ya, gaya dapat mempengaruhi benda diam benda diam menjadi bergerak. Contohnya menggesek meja. Contohnya menggeser meja. Menendang bola. Ya, yang kedua. Gaya dapat mempengaruhi benda bergerak menjadi diam. Ketiga boleh. Yang ketiga, Gaya dapat mempengaruhi suatu hal. satu-satu. Siapa? Gisel, coba. Gaya dapat Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Gaya dapat mempengaruhi benda diam menjadi bergerak. Itu pengaruh gaya yang ketiga. Contohnya seperti apa tadi yang kalian amati video tadi? Contoh seperti apa tadi? bola ibu. Ya, Bola ibu. bola, Menggesek meja. menggesek meja, apa lagi? Bermain bola kasti. Bermain bola kasti. Nah, pengaruh gaya yang keempat. Ya? Gaya dapat mempengaruhi benda cepat atau lambat. Iya, gaya dapat mempengaruhi benda cepat akan lambat. Contohnya apa tadi? Sepeda. Sepeda. Anak-anak pernah naik sepeda? Siapa yang belum pernah naik sepeda? Anak-anak kelas 4 di sini. Ya? Aduh. Ya, siapa yang belum pernah naik sepeda? Anjeli belum pernah naik sepeda kan? Nah, siapa lagi yang belum pernah naik sepeda? Serlin. Nah, yang sudah pernah naik sepeda siapa di sini yang sudah pernah? Aduh, luar biasa. Nah, baik. Pengaruh gaya yang kelima. Yang kelima itu apa tadi? Nika. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Gaya menyebabkan benda berubah bentuk. Contohnya seperti apa? Benda dihancurkan. Tadi kalian amati video itu, benda apa yang tadi? Ya? Batu. Batu dengan apa? Hah? Tanah liat apa lagi? Pemukul. Itu benda yang apa? Gaya dapat mengubah bentuk benda. Nah, gaya dapat mengubah bentuk benda. Itu yang kelima. Pengaruh gaya yang kelima. Nah, anak-anak, sebelum kita lanjut, mari kita nyanyikan sebuah lagu gaya. Bisa? Bisa. Tepuk semangat. Oke, baik anak-anak. Nah, mari kita berdiri untuk menyanyikan sebuah lagu gaya. Harus semangat ya anak-anak. Anak-anak harus semangat ya. Bisa? Oke. Ibunya handphonenya. Halo Nano, perhatikan ke sini. Gaya adalah 3. Gaya adalah interaksi benda. Benda dalam bentuk tarikan dan dorongan. Contoh gaya gravitasi ya. Coba. Nah, ini adalah contoh gaya gravitasi. Bisa paham anak-anak? Bisa. Gaya gravitasi adalah gaya. Yang ditimbulkan oleh tarikan dan Ulang lagi, ibu belum dengar. Gaya gravitasi adalah gaya yang ditimbulkan oleh tarikan bumi. Ini
Gaya listrik. Silakan dudukkan. Gaya apa yang kelima? Gaya listrik. Nah, apa itu gaya listrik? Ya? Leni, gaya listrik itu apa? Merupakan gaya yang terjadi akibatnya aliran listrik. Nah, sekarang Ibu bagikan lembar kerjanya. Nah, kelompok 3, siapa yang menjadi ketua kelompok? Ya, siapa? Alia. Kelompok 1. Siapa yang menjadi ketua kelompok? Mika. Sebentar, siapa yang baru? Yang presentasi di depan. Ya. Kelompok 2, siapa yang menjadi ketua kelompok? Juna. Baik, anak-anak, sebelum mengerjakan tugas kelompok itu, waktunya hanya 20 menit. Waktunya berapa menit anak-anak? 20 menit. 20 menit. Waktunya 20 menit. Lalu anak-anak mempresentasikan hasil kerja kelompok itu di depan kelas. Oke, silakan anak-anak kerja. Kelompok lain dengar. Kelompok 3 yang lebih dulu presentasi hasil diskusinya di depan kelas. Baik, sekarang kelompok 3 silakan maju ke depan untuk melaporkan hasil diskusi mereka. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi. Kami dari kelompok 3 akan melaporkan Besar hasil. sedikit, agak besar. Kami dari kelompok Kami dari kelompok 3 akan melaporkan hasil diskusi kerja kelompok kami. Nomor 1. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang Halo, dari kelompok lain perhatikan ke sini dulu. Dengar baik-baik dulu. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Nomor 2. Bagaimana cara kita memindahkan benda? Yang pertama, mengangkat, mendorong, menarik, dan menggeser. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot, dan gaya gesek merupakan gaya yang terjadi antara dua permukaan benda yang saling bersentuhan. Nomor 5. Sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Gaya gesek menjadikan makhluk hidup tidak tergelincir ketika berjalan dan benda-benda tetap berada di tempatnya. Oke. Tepuk salut. Salut, 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 salut. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Kelompok 2, silakan maju ke depan. Teman-teman dan ibu guru. Selamat pagi teman-teman dan ibu guru. Pagi juga. Kami dari kelompok 2 akan melaporkan hasil diskusi kelompok kami. Menurut kelompok kami, yang pertama, apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Yang kedua, bagaimana cara kita memindahkan benda dari suatu tempat ke tempat yang lain? Yang pertama, ditarik. Yang kedua, didorong. Yang ketiga, diangkat. Yang keempat, digesek. Yang ketiga, benda apa yang bergerak paling cepat? Adalah bola. Iya. Yang keempat, apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Yang kedua, gaya gesek adalah gaya yang
terjadi antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. Oke. Yang kelima, sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Menarik benda yang sedang bergerak. Apa? Menghentikan benda yang sedang bergerak. Menghentikan benda yang sedang bergerak. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami. Oke, mari kita tepuk salut untuk kelompok Junaya. Tepuk salut. Salut, salut. Salut, salut. Salut. Oke, lebih bersemangat lagi ya, sebentar. Kelompok 1. Selamat pagi teman-teman ibu guru. Ulang lagi. Ulang lagi. Selamat pagi teman-teman ibu guru. Pagi juga. Kami akan melaporkan hasil diskusi kelompok. Apa itu gaya? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Bagaimana cara kita memindahkan benda? Mendorong, menarik, mengangkat, menggesek. 3. Benda apa yang bergerak paling cepat? Bola. 4. Apa yang kamu ketahui tentang gaya otot dan gaya gesek? Gaya otot adalah gaya yang dihasilkan oleh tenaga otot. Gaya gesek adalah gaya yang terjadi di antara kedua permukaan benda yang saling bersentuhan. 5. Sebutkan manfaat gaya gesek dalam kehidupan sehari-hari. Membantu bergerak, membantu benda bergerak tanpa tergelincir, menghentikan benda yang sedang bergerak. Iya. Tepuk tangan untuk kelompok Mika. Oke. Baik. Mika, silakan duduk kembali di tempat. Tepuk semangat. Tepuk semangat lagi. Ulang lagi satu kali. Tepuk semangat. Oke. Baik, tadi kita sudah melaporkan hasil diskusi dari setiap kelompok. Nah, anak-anak, Ibu akan memberikan kesimpulan. Yang pertama itu, apa itu gaya? Ya, kesimpulan pembelajaran kita mulai dari awal sampai saat ini ya. Yang pertama, apa itu gaya? Tadi ada pertanyaan itu tentang gaya. Nah, apa itu gaya? Saya ibu. Ya, apa itu gaya? Siapa? Iya. Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Itu yang disebut dengan gaya. Anak-anak kelas 4 bisa paham? Bisa. Luna bisa? Bisa. Rehan? Bisa. Oke, apa itu gaya? Gaya. Yang teman-teman dari kelompok lain diam dulu. Ibu tanya kelompok 3. Nah, sekarang yang kelompok 3 itu Rehan yang jawab. Nah, apa itu gaya? Rehan? Gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda bergerak. Iya, gaya adalah tarikan atau dorongan yang menyebabkan benda itu bergerak. Itu yang disebut dengan gaya. Nah, sebutkan jenis-jenis gaya yang anak-anak ketahui dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot. Hah? Gaya otot. Gaya magnet. Gaya gravitasi. Gaya gesek. Nah, gaya listrik. Ada 5 jenis gaya yang kita belajar pada hari ini ya anak-anak. Nah,
Bergaya. Ya? Saya Ibu. Iya, Juna. Menggeser meja. Menggeser meja. Hah? Menendang Menendang bola. Mengangkat tas. Mengangkat tas. Mencabut rumput. Ya? Tarik tambang itu adalah contoh gaya. Nah, coba anak-anak sebutkan sifat-sifat gaya. Sifat-sifat gaya. Menghentikan benda bergerak. Iya, menghentikan benda bergerak. Mengubah arah gerak benda. Mengubah kecepatan arah gerak benda. Iya, mengubah kecepatan arah gerak benda. Habis. Lagi satu. Menghentikan. Ya? Bergerak. Apa? Menghentikan benda yang bergerak. Menghentikan benda bergerak. Itu adalah sifat-sifat gaya. Ada 4 sifat gaya itu. Sudah bisa paham sampai sini? Anak kelas 4 sudah bisa paham sampai sini? Baik, anak-anak, bagaimana anak-anak setelah mendengarkan pelajaran dari Ibu hari ini, bagaimana perasaan anak-anak kelas 4? Bahagia. Baik. Ceria. Semangat. Ya? Bahagia. Senang. Semangat. Baik. Ya? Ceria. Ya, ini perasaan anak-anak ketika menerima pelajaran dari Ibu pada hari ini. Ya? Anak-anak merasa senang tidak dengan Ibu? Anak-anak merasa senang tidak dengan Ibu? Ibu juga merasa senang dengan anak-anak kelas 4 yang hari ini sudah mengikuti pembelajaran dengan Ibu dengan baik. Nah, anak-anak kelas 4, sebentar Ibu akan memberikan PR. Ya? Nah, PR itu kerjanya di mana? Kerjanya di mana? Rumah. Kalau kerjanya di rumah, PR itu bisa kita tanya kepada Bapak Mama, Kakak. Kalau kita tidak tahu menjawab. Bisa anak kelas 4? Bisa. Bisa anak kelas 4? Bisa. Baik, anak-anak, kalau sudah menulis PR ini, mari kita berdiri untuk menyanyikan lagi sebuah lagu yang tadi ya. Bisa? Lagu apa tadi yang kita nyanyi? Kita belajar hari ini tentang apa? Ya? Gaya di sekitar kita. Nah. Baik, kita nyanyi lagu untuk pulang ya. Bisa menyanyi lagu ini? Bisa. Kita sudah nyanyi lagu gaya, sekarang kita nyanyi lagu untuk pulang. Ibu yang tonnya? Ya, baik. Kalau kau mau pulang, 3. Kalau kau mau pulang duduk ketik. Kalau kau mau pulang senyum manis, senyum. Kalau kau mau pulang, mari kita lakukan. Duduk ketik senyum manis lalu berdoa. Oke, anak-anak, mari kita menyiapkan hati dan batin kita untuk berdoa. Karena kita sudah selesai menjalankan kegiatan kita pada pagi hari ini. Nah, siapa yang Saya. Tadi Mika, sekarang Nano
pimpin kita doa pulang. Teman-teman dan ibu guru, marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni kesalahan kepada kami. Dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa, Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Siap bersama. siap bersama. Selamat siang, Bu. Oke, mari kita saling dulu sebelum pulang. Oke, satu-satu, jangan berebutan. Selamat pagi Ibu Nadia Ati. Selamat pagi Ibu Yasinda. Sebelumnya terima kasih atas waktu yang Ibu luangkan pada hari ini. Jadi baik Ibu, hari ini kita akan melakukan satu kegiatan terkait dengan pasca observasi dengan tujuan pembelajarannya. Tujuan kegiatan kita hari ini yaitu kita akan melaksanakan sesi pasca observasi Ibu. Baik Ibu, langsung saja terkait dengan proses pembelajaran yang Ibu sudah laksanakan kemarin di dalam kelas. Bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan kegiatan tersebut bersama siswa dalam kelas? Perasaan Ibu senang sekali karena saat itu Ibu sudah melakukan observasi. Baik Ibu, apa yang menurut Ibu sudah berjalan dengan baik selama pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin? Yang pertama itu, siswa itu antusiasnya sangat tinggi setelah saya menanyakan video pembelajaran. Dan yang kedua, jika dalam proses pembelajaran itu saya membagikan mereka dalam bentuk kelompok. Di saat itu saya membagikan ke dalam 3 kelompok. Setelah saya membagikan dalam bentuk 3 kelompok itu, anak-anak sangat aktif untuk mengerjakan soal yang saya berikan itu. Baik Ibu, jadi sudah berjalan baik sekali. Nah Ibu, dari kegiatan yang Ibu lakukan dalam kelas tersebut, adakah siswa yang menunjukkan kesulitan dalam memahami materi dan bagaimana Ibu menangani masalah tersebut? Menurut saya itu ada sebagian siswa yang masih kesulitan dalam memahami materi yang saya ajarkan tentang konsep bahasa Dayak. Nah, saya sebagai guru tetap berusaha memberikan penjelasan tambahan serta memberikan contoh-contoh yang konkret bagi mereka. Contoh konkret itu, di saat itu saya siapkan sebuah meja di depan kelas dan saya memilih salah satu anak untuk maju ke depan untuk memberikan bagaimana cara anak itu untuk memindahkan benda dari